lagu pembukaan nomor 161. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Walau tak pantas karena dosa, Tuhan Maha Rahim dan mengampuni. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mencintai Yesus itu berarti kita mencintai kebenaran dan kebaikan. Mencintai Yesus itu berarti kita setia kepada Yesus. Mencintai Yesus itu berarti kita siap mengorbankan diri kita bagi Yesus Kristus. Artinya bagi kebenaran dan kebaikan. Dan yang paling utama adalah mencintai Yesus itu dengan totalitas hidup kita. Beriman, berdoa, membaca firman, melakukan kebaikan-kebaikan dalam pelayanan-pelayanan kita. Nah, kebaikan-kebaikan itu diselenggarakan karena rahmat Kristus, karena cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Jadi kebaikan-kebaikan yang diterima itu berasal dari Allah melalui perantaraan banyak orang. Dan kebaikan itulah yang mengantar kita selalu hidup damai dan sejahtera. Kasih karunia Yesus itu menyertai hidup kita. Dalam kondisi apapun, dalam kepahitan, dalam kesukaran, dalam penderitaan, kasih Kristus itu menyertai kita. Banyak orang berpikir kasih Kristus itu pada saat yang baik-baik saja. Tidak. Pada saat kita mengalami masalah, guncangan hidup, pergumulan hidup, berada di tempat ini, kalian digodok, dibina, diasah, diasih, diasuh, ya, diajar, berbagai macam, baik etika, moral, iman, keterampilan, sosial, ya, bagaimana hidup bersama dengan semua agama, bagaimana merasa satu saudara dalam kamar-kamar, dalam tempat ini, dan bagaimana bisa kita menjadi juru damai, ya, kita menjadi juru cinta kasih, kita menjadi agen kerukunan, kita menjadi agen kebenaran. Nah, untuk itu mari kita mengasah diri kita untuk selalu setia kepada Kristus dengan iman kepercayaan kita melalui doa, ibadat, misa, kegiatan pembinaan rohani, ya, dengan melatih diri dengan berdoa, membaca firman, melakukan kebaikan terus-menerus. Karena itu adalah salib kita. Ya, kata Yesus, ya, mari kita menyangkal diri kita, ya, mari kita mengikuti Yesus, ya, dan kita memikul salib kita dan mengikuti Yesus dengan totalitas. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita,
Semoga ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, perjanjian baru telah Kau nyatakan dalam Yesus, Putramu. Semoga kami selalu setia menghidupi perjanjian-Mu yang menuntun kami pada keselamatan kekal bersama Kristus. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang kami ucapkan dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putramu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai. Semoga kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Santa Maria Bunda Yesus, jagailah kami anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan hati-Mu, perhatikanlah aku demi keselamatan karya tangan-Mu. Bacaan dari kitab Yeremia. Tuhan bersabda, aku akan menjadi Allah segenap kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Mereka mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya, dan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang abadi, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau pulih, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu lagi dengan rebana, dan akan tampil dalam tarian sukaria. Engkau akan membuat kebun anggur lagi di gunung-gunung Samaria, dan orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion, menghadap Tuhan Allah kita. Sebab beginilah sabda Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah atas pemimpin para bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, dan beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan menghimpunnya kembali. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion. Maka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Tuhan menjaga kita seperti gembala menjaga kawanannya. Lagu antar bacaan.
Cahaya Hidupku 215. Yesus telah bersabda, tinggallah padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Kini kau kuutus, wartakan sabdaku, warta sukacita dari Bapakku. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku, di Kau Tuhanku. Di Kau telah bersabda, siapa bersamaku akan menghasilkan buah yang limpah. Terpisah dariku, di Kau akan musnah. Bila bersamaku, di Kau bahagia. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku, di Kau Tuhanku. Tak mudah bagiku ikut panggilan-Mu yang aku dengarkan dalam sabda-Mu. Bimbinglah langkahku, tuntunlah arahku, agar tak menyimpang dari jalan-Mu. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku, di Kau Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sabda-Mu kupikirkan, sabda-Mu kuucapkan, sabda-Mu kuresapkan di dalam hati. Pada suatu hari Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita," sambil berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu, terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.